Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Mulai dari 1403, siapapun itu di sana ya, siapapun yang mengaku keluarga Nabi, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena saya turunan Kanjeng Nabi, maka mereka harus ikut tes DNA. Bukan untuk menuduh, bukan untuk menuduh, tapi pemerintah ingin memberikan yang terbaik supaya nanti mereka tidak meminta-minta, karena keluarga Nabi tidak boleh minta sedekah. Keluarga Nabi harus dijaga kehormatannya. Ingat ikhwatul Islam, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib hukumnya kita percaya. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena saya turunan Kanjeng Nabi. Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib kita percaya. Dia benar, kita untung. Dia salah, kita tak rugi. Paham? Sedangkan urusan dia jujur atau tidak, karena seorang muslim itu harus ilmiah. Karena siapapun yang berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya, siapapun yang berdusta mengatasnamakan diriku, makanya di antara salah satu dosa besar adalah menasabkan seseorang bukan pada ayahnya. Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kita tahu Imam Ibnu Katsir itu ahli sejarah. Imam Ibnu Katsir itu ahli sejarah. Dia mengatakan di zaman dia, di tahun dia, untuk mengetahui peninggalan Nabi itu tidak semudah yang dibayangkan. Sulit. Kenapa demikian? Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Kalau itu bukan rambut Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang zalim dan berdusta atas nama Nabi. Kalau itu rambut Nabi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selesai, tidak ada masalah. Tapi masalahnya siapa yang bisa mendatangkan bukti itu rambut Nabi? Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Kalau ada peninggalan Nabi SAW, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi masalahnya siapa yang berani mempertanggungjawabkannya? Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Baik, bagaimana hubungan nasab dengan Nabi SAW yang ada di berbagai daerah? Kaedah ini harus kita ingat baik-baik. Bagaimana keluarga Nabi, keturunan Nabi yang ada di negara fulan, yang ada di negara alan. Ingat ikhwatul Islam, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib hukumnya kita percaya. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena saya turunan Kanjeng Nabi. Siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, wajib kita percaya. Dia benar, kita untung. Dia salah, kita tak rugi. Paham? Sedangkan urusan dia jujur atau tidak, bukan urusan kita. Itu urusan dia. Dan kita jangan menyibukkan diri dengan bukan urusan kita. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Coba tekan hawamu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, jini hati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si bayi yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Paham sampai di sini? Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, lakukan kewajiban kita. Urusan dia jangan lakukan. Kewajiban kita percaya, selesai. Apa salahnya kita percaya? Apa beratnya kita percaya? Ustaz dia seperti ingat. Keturunan Nabi. Kita membahas tentang keturunan Nabi. Apakah diikuti atau tidak? Itu lain cerita. Ini permasalahannya. Siapapun yang mengakui keturunan Nabi, percayai saja, selesai. Ustaz dia kan tidak mau ini, tidak mau itu bukan urusan. Makanya kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, kita harus adil. Karena kalau dia jujur, kita nanti berhadapan dengan Nabi SAW kalau kita tidak percaya. Dulu Imam Ibnul Qudamah dalam kitab At-Tawwabun atau At-Tawwabin, dia menceritakan salah satu kisah yang terindah tentang masalah keturunan Nabi SAW. Makanya tadi kita menyebutkan inilah sifat keturunan Nabi SAW. Baik, ada dua orang suami istri, yang satu syarif, yang kedua syarifah.
Maknanya sama-sama keturunan Nabi. Mereka menikah. Ketika mereka menikah, maka sang suami meninggal. Sang suami ini meninggal. Ketika sang suami meninggal, maka sang istri, dia sulit untuk mencari nafkah. Karena biasanya mencari nafkah itu adalah suaminya. Tiba-tiba sang suami meninggal. Baik. Tiba-tiba sang suami meninggal, maka ia kalau meminta malu. Karena di antara salah satu sifat keluarga Nabi, tidak boleh diberikan kepadanya sedekah. Dan di antara salah satu sifat keluarga Nabi, mereka tidak mau meminta-minta. Makanya kalau ada di antara kita yang kenal keturunan Nabi, jangan biarkan mereka meminta, kita yang menawarkan untuk memuliakan mereka dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syarifah ini, wanita ini, orang kampung kenal dia dan dia tidak lagi memiliki penghasilan. Dia malu kalau meminta. Pada akhirnya dia pergi keluar daerahnya bersama putrinya. Kemudian di sanalah dia meminta tolong kepada orang-orang yang ada di daerah sana. Dia temukan salah satu masjid. Kemudian di masjid tersebut dia mengatakan, wahai fulan, tolong saya. Karena betul-betul dalam keadaan darurat. Saya ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami saya juga keluarga Nabi. Suami saya sudah meninggal dan dia meninggalkan saya dan putrinya, dan kami tidak sanggup untuk bekerja, tidak dapat makan, tidak ada tempat tinggal. Ketika ia mengatakan kalimat ini kepada orang yang ada di masjid tersebut berdua-duaan, maka di saat itulah orang yang ada di masjid ini mengatakan, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Tentu wanita ini tak bisa jawab. Apa buktinya kamu keturunan Nabi? Maka di saat itulah ia menundukkan kepalanya, mencari pertolongan yang lain, karena betul-betul dalam keadaan terdesak. Kemudian tiba-tiba ia menemukan salah satu rumah. Qaddarallah, rumah itu bukan rumah seorang muslim, rumah seorang majusi. Dia datang ke sana, menyebutkan keadaannya. Seorang wanita akan mengorbankan segala-galanya demi anak dan keluarganya. Karena dia sudah meninggal suaminya. Dia datang mengatakan, aku keluarga Nabi, kami dalam keadaan seperti ini. Karena bagaimanapun seorang muslim dalam keadaan seperti ini, mereka keluarga Nabi, bukan keluarga Nabi, wajib bagi kita untuk membantunya. Tak perlu ditanyakan. Apalagi kalau sekiranya itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada seorang majusi ini. Orang majusi ini mengatakan, silakan tinggal di rumah saya. Ada bilik, ada kamar. Kemudian diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan semuanya. Kemudian keesokan harinya ikhwatul Islam, maka judul kitabnya At-Tawwabun, At-Tawwabin, orang-orang yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari situlah para ulama membedakan antara at-taubah dengan istighfar. Siapa yang bisa membedakan apa itu taubah, apa itu istighfar? Kalau tidak tahu jawabannya, ceritanya kita putus. Kita sambung tahun depan. Apa beda antara istighfar dengan taubah? Taubat perbuatan. Baik, Masya Allah. Silakan Pak, apa tadi Pak? Baik. Taubah itu amalan hati. Istighfar, astaghfirullah, ucapan. Bisa dipahami? Baik. Makanya kitab itu disebut dengan Kitabut Tawwabin. Kitabut Tawwabin, kisah orang-orang yang bertaubat. Kemudian keesokan hari apa yang terjadi? Keesokan harinya ikhwatul Islam, mereka berdua, yang satu seorang muslim, yang satu bukan muslim, mereka sama-sama bermimpi. Yang tadi yang menolak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bermimpi. Di dalam mimpinya terjadi hari kiamat. Kemudian dikala terjadi hari kiamat, semua kita mencari, siapa yang kita cari? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mencari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kita perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma, yaitu syafa'an uzma. Dan satu-satunya Nabi yang memberitahukan kepada umatnya di mana keberadaannya di akhirat hanyalah Muhammad bin Abdullah sahaja. Anas bin Malik bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau di akhirat di mana? Maka Nabi mengatakan, aku berada di Sirat. Anas kembali menjawab, kalau kami tidak menjumpai kamu di Sirat, kamu berada di mana? Maka Nabi mengatakan, aku di Mizan. Kalau kami tidak jumpai kamu di Mizan, kamu di mana? Maka cari aku di Haud, telaga. Satu-satunya Nabi yang memberitahukan keberadaannya adalah
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mencari Nabi Adam ribuan tahun. Kita tidak tahu tempatnya, sifatnya, di mana keberadaannya, Allahu a'lam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kita tahu di mana dia. Artinya semua kita mencari Nabi. Kemudian semua umat datang kepada Nabi. Dan salah satu yang datang itu adalah orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami syafaat, karena aku adalah di antara salah seorang umatmu. Aku juga di antara umatmu." Apa jawaban Nabi? "Apa buktinya kamu umatku?" Apa? Bukan itu maksudnya. Sesuai dengan pertanyaan dia kepada cucu Nabi. Apa buktinya kamu cucu Nabi? Cucu Nabi tak bisa jawab. Maka dia bermimpi. Terjadi hari kiamat. Dia bertemu dengan Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah umatmu." Maka Nabi bertanya sesuai dengan pertanyaan dia dulu. Apa buktinya kamu umat Nabi? Dikala Nabi bertanya dengan kalimat ini, dia terbangun. Dia menyesali kesalahannya. Dia tahu dia berbuat salah. Dia telah menolak membantu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apa buktinya? Kemudian ikhwatul Islam, dia bangun, dia cari. Ternyata keluarga Nabi, cucu Nabi ini sudah berada di rumah seorang Majusi. Kemudian dia mengatakan, "Maukah kamu memberikan kepadaku cucu Nabi ini? Aku rawat, aku jaga, aku ini." Apa kata orang Majusi ini? "Aku tidak mau." Maka ditawar lagi, "Aku berikan kepadamu 1000 dinar." Tahu kita berapa jumlah 1000 dinar? Anggaplah 1 dinar itu 5 juta. Berarti 1000 dinar berapa? Berapa? 5 miliar. "Aku berikan kepadamu 1000 dinar dengan syarat biarkan aku yang menjaganya." Karena ia takut nanti di akhirat ditanya, "Apa bukti kamu umatku?" Seperti pertanyaan dia kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang Majusi ini juga bermimpi. Dan keesokan harinya dia sudah masuk ke dalam agama. Allahu Akbar. Makanya siapapun yang mengaku keluarga Nabi dan cucu Nabi, apa kewajiban kita? Percaya, selesai. Ustadz dia seperti ini, dia seperti itu. Jangan lakukan yang bukan urusan kita. Dia berdusta, urusan dia dengan Nabi. Karena siapapun yang berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya, siapapun yang berdusta mengatasnamakan diriku. Makanya di antara salah satu dosa besar adalah menasabkan seseorang bukan pada ayahnya. Contoh, ada orang yang mengangkat anak angkat, kemudian di dalam akte ditulis disandarkan kepada nama dia, padahal bukan anaknya. Itu adalah dosa paling besar, dusta. Kalau menasabkan kepada ayah angkat saja dosa besar, apalagi kalau menasabkan kepada Nabi dan itu bukan keluarga Nabi. Tapi bagaimanapun itu urusan, bukan urusan. Agar kita tahu apa kewajiban kita, apa urusan kita, apa urusan orang lain. Jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Paham Pak ya? Berarti kalau ada yang mengaku keluarga Nabi, apa kewajibannya? Selesai. Tapi apakah diikuti atau tidak? Tengok dulu. Kalau dia tak salat, jangan diikuti. Kalau dia melakukan kezaliman, jangan diikuti. Ikut tak ikut lain cerita. Tapi pengakuan, kewajiban kita mengakui semuanya. Baik, yang lain kami mempersilakan. Ada lagi? Baik, silakan. Taib. Bagaimana ada orang yang mengaku rambut Nabi? Taib ikhwatul Islam. Ini panjang ya. Panjang juga pembahasannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meninggal pada tahun 774 Hijriah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita tahu Imam Ibnu Katsir itu ahli sejarah. Dia mengatakan di zaman dia, di tahun dia, untuk mengetahui peninggalan Nabi itu tidak semudah yang dibayangkan. Sulit. Kenapa demikian?
Karena kaum muslimin mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Taib kita sebutkan. Yang pertama zaman nubuwah. Zaman nubuwah, zaman kenabian sampai pada tahun 11 Hijriah. Kemudian zaman khilafah. Zaman khilafah itu berapa? Sampai tahun 40 Hijriah. Karena khilafah itu 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. 5 orang ini disebut dengan Khulafaur Rasyidun. Jadi Khulafaur Rasyidun itu ada 5. Ditambah dengan cucu Nabi SAW yang bernama Hasan. Kemudian setelah itu ada namanya zaman Umayyah. Di zaman ini ikhwatul Islam memimpin selama 92 tahun. Maka mulailah Masjid Nabawi terjadi kebakaran yang tidak ringan. Berkali-kali terjadi kebakaran. Kemudian belum lagi peperangan tapi masih kuat. Kemudian datang lagi tahun atau yang kita kenal dengan Al-Abbasiyah. Al-Abbasiyah itu ada 4 periode lagi, ada 4 pembagian lagi. Nah, zaman inilah zaman di mana kaum muslimin mereka berada di titik bawah. Kita kenal bagaimana pembunuhan kaum muslimin, bagaimana semua aset-aset kaum muslimin dicuri. Di saat-saat inilah hilang peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi masalahnya siapa yang berani mempertanggungjawabkannya? Karena seorang muslim itu harus ilmiah. Misalnya ada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baju Nabi, ada pedang Nabi, ada baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mighfar Nabi. Alhamdulillah, bertabarruk dengan peninggalan Nabi itu adalah sunnah. Bertabarruk dengan peninggalan Nabi itu adalah sunnah. Kalau ada rambut Nabi, kita bertabarruk dengannya, itu yang terbaik. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mencukur rambutnya, kecuali rambutnya tidak pernah jatuh ke tanah, dibagi-bagi. Jangankan rambut, ludah. Jangankan ludah, dahak. Tidaklah Nabi berdahak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Urwah bin Mas'ud, sebelum ia masuk Islam, tidaklah Nabi berdahak, kecuali ditampung oleh para sahabat. Nabi berdahak ditampung, kemudian diusap-usap dijadikan sebagai minyak wangi. Tapi itu Nabi. Kalau kita ingat itu baik-baik. Minum bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bekas Nabi, kalau sekiranya Nabi bekas ada air liurnya, itu air liur Nabi. Kalau air liur kita banyak kuman, tidak boleh ditiup, karena Imam Nawawi mengatakan air tak boleh ditiup. Artinya tak sama antara Nabi dengan kita. Ali bin Abi Thalib dikala terjadi perang Khaybar, dia matanya tak bisa melihat. Kemudian tiba-tiba dihembuskan oleh Nabi sedikit dengan air ludahnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak itulah saya tidak pernah merasakan sakit mata sampai meninggal, karena air ludah Nabi. Kalau ludah kita, dan itu pernah terjadi ikhwatul Islam. Dulu kita kenal yang ada salah seorang nabi sezaman dengan Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini sezaman dengan Nabi. Dia mengirim surat kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu Nabi, saya juga Nabi, kita bagi 2. Itu kata Musailamah, dan banyak yang ikut. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang yang mengatakan kepada Musailamah, wahai Musailamah, Muhammad yang ada di Madinah, kalau ia meludah, maka air akan berubah. Ada air yang asin, ada air yang kering. Kalau Nabi meludah, langsung keluar air. Maka apa kata Musailamah? Cari mana air yang asin. Dicari air yang asin. Musailamah meludah. Kemudian setelah meludah, air yang asin semakin keruh dan semakin asin. Ada lagi yang mengatakan, wahai Musailamah, di zaman Muhammad atau di Muhammad itu, dia mengatakan, Muhammad, ada seorang anak yang datang kepadanya, tidak ada rambutnya, sedikit, sakit kepala, sakit rambutnya, tidak tumbuh. Maka ia mengusap. Setelah diusap langsung tumbuh rambut yang paling indah. Musailamah juga menginginkan mana ada anak yang sakit tidak tumbuh rambut. Dicari, kemudian diusap, rambut yang ada hilang. Jangankan tumbuh, rambut yang ada hilang. Begitulah bahwa sesuatu yang jasad Nabi dan sesuatu yang menempel dengan jasad Nabi barokah. Tapi keberkahan itu tidak bisa dikiaskan kepada siapapun yang ada di dunia, khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya rambut Nabi.
Kalau ada rambut Nabi, kalau ada jubah Nabi, kalau ada pedang Nabi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi masalahnya apa buktinya? Apa buktinya? Kadang-kadang ikhwatul Islam, contoh misalnya, jangankan rambut Nabi, kunci Ka'bah saja banyak di kita kan? Ada? Kunci Ka'bah ada di sini? Di Indonesia ada kan? Kunci Ka'bah. Padahal Nabi pernah menyebutkan siapapun yang mengambil kunci Ka'bah itu maka dia adalah orang yang zalim. Kemudian dengan bangga kita mengatakan ini kunci Ka'bah. Ia tak tahu kalau dia sedang zalim kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan rambut Nabi. Kalau itu bukan rambut Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang zalim dan berdusta atas nama Nabi. Kalau itu rambut Nabi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selesai, tidak ada masalah. Tapi masalahnya siapa yang bisa mendatangkan bukti itu rambut Nabi? Makanya Imam Ibnu Katsir di zaman dia mengatakan semua peninggalan Nabi sulit untuk dibuktikan. Kalau ada bukti, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada rambut Nabi kita akan cium, kita akan mengambil keberkahan, semua kita akan lakukan. Kalau betul-betul itu rambut Rasulullah SAW. Jelas ya? Type yang lain kami persilakan. Dapat tadi di belakang? Type sila. Satu lagi ya. Apa? Di antara bukti putri Nabi, keturunannya sampai sekarang, Allahu a'lam, saya tak tahu. Tapi keturunan Nabi yang paling banyak itu di Madinah. Di Madinah itu ada 7 keluarga besar. Dan di tanah Arab secara khusus, ini saya bercerita di tanah Arab secara khusus, siapapun yang menjadi keturunan Nabi maka mereka mulai dari tahun 1403. Berarti tahun berapa miladi itu kira-kira? 1982 lah kurang lebih. 82 atau 83 atau 1403. Kalau sekarang kan 1447. Mulai dari 1403 siapapun itu di sana ya. Siapapun yang mengaku keluarga Nabi maka mereka harus ikut tes DNA. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk menuduh. Tapi pemerintah ingin memberikan yang terbaik. Supaya nanti mereka tidak meminta-minta. Karena keluarga Nabi tidak boleh minta sedekah. Keluarga Nabi harus dijaga kehormatannya. Maka yang bertanggung jawab atas keluarga Nabi itu siapa? Pemerintah. Secara umum. Untuk menghargainya. Ini di sana ya. Kalau di sini saya tidak tahu. Untuk menghargainya. Jadi siapapun yang mengaku keluarga Nabi, kemudian dites, sehingga pemerintah akan memberikan bantuan. Bisa jadi gaji per bulan, bisa jadi pokoknya tidak ada di antara mereka yang terbengkalai hidupnya. Fair kan? Jelas. Apa salahnya? Diminta tes, tidak ada salahnya. Yang mau tes silakan, yang tidak juga tidak menjadi masalah. Tidak akan merubah keturunannya selama-lamanya. Yang ikut tes untuk menjaga sahaja. Agar nanti kalau ada anak dan keturunan mereka yang miskin, mereka sudah ada yang menanggung jawabnya sehingga mereka bisa menjaga nama Nabi SAW. Itu sahaja yang diinginkan. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. 774. Ya. Wa iyyakum. Imam Ibnu Katsir itu satu level dengan Imam Zahabi, satu level dengan Imam Ibnu Muflih, satu level dengan Imam Ibnu Qayyim. Itu adalah level para ulama. Karena para ulama itu ikhwatul Islam itu akhir yang betul-betul ulama itu abad 9 Hijriah. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Perhatikan hawamu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, Jini hati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si Mbak yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai.